Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan massa, neraca panas, dan proyeksi ekonomi. Kelompok kami terdiri dari pertama saya, Fahrudin Yunus Mustafa, dengan PM 334160006 kelas A. Kemudian Muhammad Irfan dengan NPM 160075 kelas B. Kemudian Muhammad Fadil dengan NPM 160088 kelas A. Kemudian Bahar Ilmi Kurnia dengan NPM 150028 kelas B. Kemudian Arizalul Fikri dengan NPM 160080 kelas A. Kemudian Fajri Irfani Hadi dengan NPM 160050. Baik, outline yang akan kami sampaikan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rancangan produksi perusahaan, yang ketiga neraca massa, yang keempat neraca panas, dan yang kelima proyeksi ekonomi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahril Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Next, yang pertama yaitu pendahuluan. Dapat dilihat Bangka Belitung diperkirakan memiliki cadangan mencapai 7 juta ton dan merupakan mineral ikutan ataupun tailing dari kegiatan pertambangan timah. Mineral tailing dari sisa tambang timah tersebut hanya disimpan di gudang dan tidak diolah. Usaha-usaha pemetaan tersebut masih belum menuju ke manfaat yang maksimal untuk kebutuhan industri sangat strategis di tanah air. Menurut Kementerian ESDM, memprediksi limbah tambang slag dan terak yang berasal dari pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter berpotensi mencapai 35 juta ton per tahun pada 2021. Angka ini mengkhawatirkan karena naik 75% dari saat ini 20 juta ton per tahun. Slag menurut peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk adalah kategori limbah B3 sehingga tidak bisa dimanfaatkan, namun di negara lain telah dimanfaatkan slag sebagai bahan baku bangunan, bahan pengerasan jalan, bahkan bahan baku pembuatan produk tanaman. Nah, untuk slag timah dapat diekstraksi menggunakan foaming proses. Teknologi foaming telah dikenal sejak tahun 1930-an dan pertama kali berhasil diaplikasikan di negara Uni Soviet. Sebelum tahun 1950-an dengan menggunakan tunnel converting, saat ini teknologi foaming telah diaplikasikan secara luas. Prinsip dari proses foaming adalah mengubah timah oksida menjadi timah sulfida sehingga mudah menguap. Oke, next. Selanjutnya yaitu lokasi produksi. Berdasarkan latar belakang kami memilih melakukan produksi di daerah Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, selanjutnya yaitu proses dari pabrik. Berdasarkan literatur untuk proses foaming dapat dilihat dari pada gambar berikut. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu spesifikasi raw material. Berdasarkan flowchart proses pabrik, maka terdapat beberapa kebutuhan untuk spesifikasi raw material yang digunakan. Yang pertama, raw material yang digunakan yang pertama yaitu batu bara. Bahan bakar foaming furnace adalah batu bara yang telah dihaluskan. Nah, yang mana diperlukan batu bara dengan spesifikasi memiliki nilai kalori lebih besar dari 5.000 kalori per kilogram, dengan moisture lebih besar dari 10%, dengan fixed carbon lebih besar 50%. Maka batu bara yang digunakan adalah jenis bituminous. Mengasumsikan spesifikasi batu bara yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Kebutuhan
batu bara dalam proses fuming adalah sebanyak 8 kg dalam setiap 1 kg SN. Dengan target SN adalah 8 ton per hari, maka kebutuhan batu bara adalah 64 ton per hari. Selanjutnya yaitu ada slag 2 atau slag hasil peleburan tahap 2. Slag 2 ini adalah bahan baku utama untuk ekstraksi SN dengan mengasumsikan komposisi pada slag. Dapat dilihat pada tabel berikut. Jika ditinjau dari tabel 2, disimpulkan bahwasanya SN dalam slag 2 belum sesuai dengan kebutuhan, yaitu 8%. Sedangkan pada slag 2 hanya 3,8%. Maka dibutuhkan peningkatan kadar SN dengan cara menambahkan slag 1 yang memiliki kadar SN lebih tinggi. Selanjutnya raw material yang digunakan slag 1. Penambahan slag 1 bertujuan untuk meningkatkan kadar SN dalam feed sehingga nantinya kadar SN yang diinginkan tercapai. Dapat dilihat komposisi slag 1 pada tabel berikut. Untuk raw material selanjutnya yaitu pirit. Pirit ini bertujuan sebagai foaming agent, sebagai sumber es untuk mengkonversi SNO dalam slag menjadi SNS. Penggunaan pirit dalam proses foaming adalah 2,3 kali stoichiometry. Diharapkan penambahan berlebih adalah SNO dalam slag dapat terkonversi sempurna. Komposisi pirit yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, selanjutnya yaitu ada spesifikasi produk yang dihasilkan. Spesifikasi produk yang ingin dihasilkan perusahaan adalah debu timah atau SNO2 dengan kadar SN lebih besar dari 50%, dengan slag yang dihasilkan memiliki kadar SN kurang dari 0,3%. Produk yang dihasilkan akan dijual kepada perusahaan yang menggunakan reverberatory furnace yang membutuhkan feed SN dengan kadar SN lebih besar dari 50%. Setelah dilakukan perhitungan, secara teoritis produk yang dihasilkan adalah 7,099 ton per hari. SNO2 dengan kadar SN 88,123%. Saya Muhammad Fadil akan melanjutkan untuk alat-alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan pertama adalah rotary dryer. Rotary dryer ini digunakan untuk mengeringkan batu bara sehingga moisture batu bara akan menjadi kurang dari 1%. Menurunkan moisture lebih dari 1% bertujuan agar batu bara tidak tersumbat dalam Raymond Mill. Penggunaan batu bara dalam sehari adalah 64 ton, maka dibutuhkan 3 unit rotary dryer dengan kapasitas 20 ton per hari. Lalu selanjutnya adalah Raymond Mill. Raymond Mill ini digunakan untuk memproduksi pulverized coal atau batu bara yang dihaluskan dengan ukuran minus 200 mesh sehingga siap digunakan untuk bahan bakar foaming furnace. Raymond Mill yang dibutuhkan sebanyak 1 unit. Lalu untuk foaming furnace sendiri digunakan untuk proses peleburan untuk mengekstraksi SN dari lelehan slag 1 dan 2. Spesifikasi foaming furnace dengan ukuran 6 meter persegi, kapasitas 11 ton per batch, lama operasi 2 jam per batch, temperatur operasi 1300 sampai 1500 derajat Celcius. Foaming furnace beroperasi 26 hari dalam sebulan dengan maintenance 4 hari dalam sebulan. Foaming furnace yang dibutuhkan sebanyak 1 unit. Lalu selanjutnya ada combustion chamber. Combustion chamber ini digunakan untuk oksidasi SNS menjadi SNO2 dan gas SO2. Combustion chamber yang digunakan menggunakan temperatur operasi 950 derajat Celcius. Combustion chamber yang dibutuhkan sebanyak 1 unit. Lalu kita membutuhkan surface cooler. Surface cooler ini digunakan untuk mendinginkan gas buang hingga 110 derajat Celcius agar tidak merusak back filter. Surface cooler yang dibutuhkan sebanyak 1 unit.
Terakhir kita membutuhkan dust collector system. Dust collector system ini digunakan untuk menangkap produk dari gas buang setelah dikumpulkan, produk siap disimpan maupun dijual kepada konsumen. Dust collector system ini dibutuhkan 1 unit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Fani Hadi. Saya akan menjelaskan tentang perancangan neraca massah. Sebelum kita melakukan perancangan neraca massah, kita harus mengetahui terlebih dahulu komposisi dari material-material yang akan digunakan dalam proses. Berikut merupakan asumsi komposisi dari material-material yang akan digunakan. Nah, di sini ada slag 1, slag 2, kemudian pirit dan juga batu bara. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung banyaknya jumlah pirit yang akan digunakan. Nah, jumlah pirit yang akan digunakan itu, massa pirit yang akan digunakan itu adalah 2,3 kali dari stoichiometri slag yang akan digunakan. Nah, menghitung massa kebutuhan pirit itu adalah dengan rumus sebagai berikut menggunakan persamaan ini. Nah, menghitung massa kebutuhan pirit ini harus sesuai dengan parameter proses yang sudah ditentukan. Nah, parameter proses ini ditentukan berdasarkan spesifikasi furnace. Bisa kita lihat datanya di sini. Nah, kemudian kita harus menghitung kebutuhan massa untuk slag 1. Nah, slag 1 itu kebutuhan massanya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Apabila data keduanya sudah diperoleh, yaitu massa kebutuhan pirit dan massa kebutuhan slag 1, maka kita dapat menghitung massa kebutuhan slag 2 dengan mengurangi kapasitas total dari proses dikurang dengan massa kebutuhan pirit dan massa kebutuhan slag 1 sehingga diperoleh massa kebutuhan slag 2. Berikutnya dilakukan perhitungan massa kebutuhan unsur. Setelah sebelumnya kita menghitung massa kebutuhan dari tiap-tiap feednya, kita sekarang menghitung massa kebutuhan unsur di dalam feed setiap feednya. Menghitung massa kebutuhan unsurnya itu menggunakan persamaan sebagai berikut, sehingga kemudian diperoleh data seperti pada tabel berikut ini, yaitu pada slag 1, slag 2, kemudian pada pirit. Kemudian dilakukan proses mixing atau percampuran pada material-material feednya. Baru kemudian kita dapat menghitung atau merancang neraca massanya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah neraca massa proses fuming sebelum charging fuming furnace. Setelah dilakukan mixing setiap feednya. Nah, di sini ada massa kebutuhan setiap unsur. Satuannya dalam ton per hari. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan persamaan berikut. Kemudian untuk persen beratnya atau persen massa untuk setiap unsurnya, itu kita menggunakan persamaan yang ini, sehingga diperoleh neraca massa seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter bahan bakar yang digunakan. Jadi pada proses ini bahan bakar yang digunakan merupakan bahan bakar berupa batu bara. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel parameter bahan bakar. Di sini target parameternya berupa berat pulverized coal dan juga volatimeter. Itu kita peroleh dari kita tentukan dari asumsi ya. Kemudian untuk total karbon dari batu bara ini kita menentukannya dengan menghitung massa karbon dari batu bara. Nah, cara untuk menghitung massa karbon dari batu bara itu kita menghitungnya menggunakan persamaan berikut. Persamaan yang ini. Kemudian untuk total hidrogen kita menghitungnya menggunakan persamaan ini. Untuk total sulfur kita menghitungnya menggunakan persamaan yang berikut, sehingga kita dapat memperoleh data seperti yang ada di tabel ini. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung neraca massa proses fuming, di mana pada proses fuming terjadi beberapa reaksi. Yang pertama adalah FS2
akan terdekomposisi membentuk FeS yang nantinya akan masuk ke dalam slag ditambah setengah S2. Kemudian S2 akan bereaksi dengan gas oksigen membentuk 2SO2. Kemudian FeS2 akan bereaksi dengan gas oksigen membentuk FeO yang akan masuk ke dalam slag ditambah 2,5 O2. Kemudian FeS hasil dari komposisi FeS2 akan bereaksi dengan SNO dalam slag membentuk SNS atau debu timah sulfida dan FeO yang akan masuk ke dalam slag. Kemudian reaksi yang terjadi pada bahan bakar. Yang pertama adalah C akan bereaksi dengan gas oksigen membentuk CO2. Kemudian 2H2 akan bereaksi dengan O2 membentuk 2H2O. Kemudian S ditambah O2 akan membentuk SO2, di mana ketika kita menghitung neraca massa, maka kita perlu mengkonversikan basis ton per hari menjadi kilomol. Setelah itu akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian terdapat FeS2 berlebih. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. 2,3 dikurang 1 dibagi 2,3 dikali persen FeS2 dalam pirit dikali massa pirit. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita juga dapat mengetahui berapa jumlah gas oksigen yang digunakan untuk proses oksidasi. Setelah dihitung, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian jumlah gas oksigen yang dibutuhkan untuk proses pembakaran adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan setelah proses peleburan maka dihasilkan debu timah sulfida dan slag, di mana slag di sini kita sebut sebagai slag 3 atau slag hasil peleburan proses fuming. Di mana unsur atau senyawa yang terdapat pada slag 3 adalah sebagai berikut. Kemudian kita dapat mengetahui massa yang dihasilkan dari setiap unsur atau senyawa di dalam slag tersebut. Kemudian setelah kita dapat mengetahui tonase per harinya, maka kita dapat mengetahui persen massa di dalam setiap unsur atau senyawa dalam slag 3. Kemudian kita juga dapat mengetahui bagaimana cara menghitung panas pada proses slag granulasi, di mana parameter yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian dengan menggunakan rumus sebagai berikut, kita dapat mengetahui berapa banyak panas yang digunakan pada proses granulasi atau proses untuk membuat slag menjadi granul. Itu adalah sebagai berikut. Kemudian setelah kita dapat mengetahui berapa banyak panas yang digunakan, maka kita dapat mengetahui juga kebutuhan air yang digunakan dengan rumus sebagai berikut. Setelah dihitung, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah tadi didapatkan produk berupa debu timah sulfida, dilakukan proses oksidasi di dalam combustion chamber, di mana reaksi yang terjadi adalah SNS bereaksi dengan O2 menghasilkan SNO2 ditambah SO2, di mana setelah kita dapat mengetahui molnya, maka kita juga dapat mengetahui berapa banyak SNO2 yang dihasilkan, di mana setelah dilakukan perhitungan diketahui bahwasanya input ketika proses oksidasi adalah sebagai berikut, dan setelah proses oksidasi didapatkan sebagai berikut. Kemudian kita juga dapat mengetahui jumlah gas buang hasil produksi, di mana cara mendapatkannya adalah menjumlahkan semua gas-gas yang dihasilkan pada proses produksi yang dihasilkan sebagai berikut. Terima kasih. Izinkan memperkenalkan diri sekali lagi, nama saya Ari. Di sini saya akan membahas neraca panas atau material heat balance. Sebelum kita membahas neraca panas atau material heat balance, hal yang perlu diperhatikan yang pertama ada input, proses, dan output atau neraca massa yang sudah dijelaskan saudara Fajri dan Yudo. Oke, next. Ini merupakan data termodinamika reaksi hasil software HSC.
Kenapa kami menggunakan software HSC? Agar lebih memudahkan untuk mencari entalpinya. Tapi sebelum kita menggunakan software HSC, alangkah baiknya kita menghitung dengan perhitungan manual menggunakan rumus delta H. Yang di sebelah kiri merupakan reaksi-reaksi dari raw materialnya, yang di sebelah kanan merupakan hasil entalpi dari perhitungan manual dan hasil HSC. Kemudian ada input data dari panas yang lain. Dari panas energi batu bara bisa kita lihat satuannya kilokalori per batch. Yang kedua merupakan energi untuk granulasi slagnya. Nah, dari data ini kita bisa memetakan data-datanya, di mana data input bisa kita lihat batu bara FeS2 energi untuk slag granulasi bisa kita lihat satuannya kilokalori per batch. Kemudian ini reaksi endotherm, di mana dia membutuhkan panas. Kita bisa tandai dengan positif. Kemudian ada parameter outputnya, bisa kita lihat data-datanya, reaksi, serta hasilnya. Ini merupakan proses exotherm, di mana dari dalam sistem ke lingkungan. Nah, untuk memetakan perharinya kita membutuhkan energi seberapa besar, karena pada proses per batch ini membutuhkan waktu 2 jam. Jadi untuk satu harinya bisa kita kalikan dengan 12. Bisa kita lihat. Nah, dari data neraca panas ini kita bisa menentukan apakah proses pada pabrik bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Tentunya kita harus membutuhkan energi yang sudah kami petakan ini. Tentunya dari data ini dipastikan pabrik yang akan kita rancang akan berjalan dengan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ramalan pasar dan permintaan pasar. Berdasarkan data yang kami dapat dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan web investing.com. Di sini kami mendapat data produksi timah, penjualan timah, dan harga timah pada tahun 2020 hingga 2024. Nah, dari data-data ini kita dapat mengetahui permintaan pasar pada tahun 2025 hingga seterusnya berdasarkan rumus forecasting. Pada rumus forecasting ini per tahap dapat dilakukan. Berdasarkan rumus forecasting tadi, maka didapatkan tren produksi timah, tren penjualan timah, dan tren harga timah pada tahun 2025 hingga 2029. Nah, data yang didapat ada sebagai berikut. Baik, mungkin sekian dari kami. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton.